Shalom. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 dalam ayat yang ke-6 firman Allah yang hidup berkata, "Tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula." Saya pikir teori ini dimengerti orang pada umumnya. Tetapi sayangnya, ada begitu banyak orang yang mengaku anak Tuhan, tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh firman dan dipercaya di dalam dunia pertanian. Alangkah mustahilnya seorang mau mendapatkan tuaian atau panen dalam jumlah yang besar, tetapi dia tidak pernah menabur. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Ada orang yang menanam sedikit, mengharapkan banyak. Itu juga tidak mungkin. Apalagi tidak menabur, tidak menanam, tapi mengharapkan tuaian. Coba Anda pikirkan. Bukankah ada banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan? Dia sering mendengarkan firman. Dia sering membaca firman. Tetapi dia tidak menghidupi itu firman. Sehingga tanpa sadar dia menjadi miskin dalam kehidupannya. Kalau saya bicara tentang kemiskinan, ini bukan bicara tentang kemiskinan finansial saja. Tetapi ada banyak bentuk-bentuk kemiskinan yang seharusnya tidak kita nikmati sebagai seorang anak Tuhan. Paulus bisa saja mengalami kekurangan secara finansial, tetapi dia bisa melewati itu semua bukan di dalam mentalitas kekurangan sehingga dia harus meminta-minta kepada yang lain, dia harus mengemis kepada orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang memang harus dilewati. Tetapi dia bukan memiliki mental seorang pengemis. Dia memiliki mental seorang pemberi. Tidak usah bicara dalam soal keuangan. Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda tidak diperhatikan oleh orang lain. Perhatikan kalimat saya. Kalau kita ingin menuai perhatian dari banyak orang, pertanyaan saya, apakah Anda sudah menabur perhatian juga kepada orang lain? Kan mustahil. Orang akan memperhatikan kita sementara kita tidak pernah peduli sama orang lain. Kita mengharapkan orang lain ramah dan tersenyum pada kita. Padahal kita begitu galak sama orang lain. Maka tidak mungkin tidak pernah menanam padi, kita ingin menuai padi. Kita mengharapkan jambu, padahal kita tidak pernah menabur benih itu. Anda tidak pernah menabur keramahan. Anda tidak pernah menabur kemurahan hati. Anda tidak suka menolong orang lain. Bagaimana Anda ingin menuai kemurahan hati orang, kerelaan hati orang, senyum orang, keramahan orang terhadap diri kita? Uang adalah perkara yang kecil di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau dalam soal yang kecil saja kita pelit, kita kikir, kita perhitungan sama orang lain. Seraya mungkin kita berkata, "Saya juga masih kekurangan, Pak. Dalam hidup ini saya tidak ada yang memperhatikan." Pertanyaan saya, bukankah kita punya Tuhan yang bermurah hati? Dia rela jadi miskin supaya kita semua menjadi kaya. Dia rela berkorban memperkaya banyak orang. Beda dengan kebanyakan orang, rela mengorbankan orang lain jadi miskin,
asalkan kita kaya. Itu bukan mental seorang anak Tuhan. Mental seorang anak Tuhan di dalam kekurangan pun dia berkorban. Perhatikan kalau Anda baca 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat-ayat yang selanjutnya. Buah daripada pemberian, buah daripada kemurahan hati, buah daripada suka menabur. Anda akan semakin diperkaya oleh Tuhan. Artinya Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian yang melebihi apa yang Anda doakan dan pikirkan. Artinya kita akan menerima kemurahan-kemurahan dari Tuhan yang luar biasa, melebihi apa yang saudara pergumulkan dan yang seringkali saudara pikirkan dalam imajinasi saudara. Anda akan menerima keajaiban dari kemurahan-kemurahan hati saudara. Belajarlah mulai hari ini menjadi orang yang suka menabur kebaikan. Menabur dari hal yang kecil, carilah orang-orang susah di sekeliling saudara. Dan berbuatlah sesuatu yang berarti. Tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Tuhan yang akan membalas Anda dengan kelimpahan yang luar biasa. Pesan saya, jangan pernah mengharapkan kemurahan hati. Jangan pernah mengharapkan tuaian yang hebat. Kalau Anda tidak pernah belajar untuk menabur. Amin.